Halo Scorpio, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading bulan Juni. Saya nggak akan kasih tema untuk readingnya, jadi kita akan ngalir aja arah readingnya kemana. Wow, luar biasa. Gila, gila, gila. Ini mungkin ya, kamu selama ini lihat angka kembar-kembar, synchronicity. Mungkin angka 9 itu signifikan buat kamu. Tapi ini saya nggak pernah lihat di pembukaan angkanya udah langsung kembar semua gini ya. Saya penasaran nih arah readingnya kemana. Yang pertama, kartu ini berbicara tentang ada dua hal gitu ya. Yang pertama berbicara tentang orang yang jeli, orang yang bisa melihat peluang, orang yang berdedikasi sama pekerjaannya. Yang kedua, eh, ada situasi atau ada orang yang mungkin kamu perlu kamu perlu waspada aja gitu karena vibe-nya agak agak tricky gitu. Tapi kita akan konfirmasi lebih lanjut ya, ini bicara yang mana. Ini berbicara tentang stabilitas. Mungkin ada sesuatu isu stabilitas dalam hidup kamu atau sekarang kamu udah di posisi yang stabil gitu ya. Setelah melalui badai-badai kehidupan, kita akan lihat lebih lanjut. Dan ini berbicara tentang sebuah akhir gitu, sebuah akhir yang terjadi dengan cepat, kamu nggak duga. Tapi kalau sebuah akhir, saya mau bilang itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirin atau kamu jadi parno, tapi lebih kepada ketika suatu hal berakhir itu adalah sebuah awal dari sesuatu yang baru. Kita lihat lebih lanjut. Oke, di sisi yang ini saya melihat kamu nih, energi kamu sebagai orang yang berdedikasi, orang yang bisa melihat suatu peluang gitu, orang yang jeli, orang yang bisa melihat peluang dari sebuah situasi menghasilkan sesuatu, cekatan sama pekerjaannya, passion juga sama sesuatu yang dikerjakan. Karena di sini saya melihat ada passion, ada sesuatu api yang menyala dalam diri kamu. Terus saya melihat juga ada progresi finansial ya di deret yang ini. Lalu di deret yang ini stabilitas, saya melihat kamu pergi meninggalkan suatu situasi karena situasinya kayak udah nggak memberikan lagi rasa stabilitas pada diri kamu gitu. Kayaknya kalau gue berada di sini terus ini nggak baik buat gue, situasinya juga nggak akan kemana-mana. Lebih baik gue fokus sama diri gue, membangun diri gue atau mencari peluang yang baru ya. Yang tadi saya bilang, kamu orang yang pandai melihat peluang, jeli, cekatan sama pekerjaannya. Ketika misalnya nih dalam hal ini kamu melihat karir kamu nggak kemana-mana, nggak stabil juga dengan kondisi COVID seperti ini, kamu melihat peluang baru, atau kamu bikin bisnis baru, atau kamu fokusin sama passion kamu, atau dalam sebuah hubungan nih kamu lagi melihat suatu hubungan, bukan suatu hubungan, kamu lagi melihat hubungan kamu, kayak hubungan ini kayaknya
kayak bukan suatu hubungan yang kamu harapkan untuk jangka panjang gitu, karena kamu tidak bisa melihat orang ini orang yang bisa diandalkan, orang yang reliable, orang yang stabil. Tapi eh, tapi gini, tapi memang untuk mengambil keputusan itu sulit ya, karena kalau menyangkut hubungan romantis ya, buat kamu yang mempertanyakan hubungan romantisnya, memang ketika kita udah terbiasa dengan sesuatu, walaupun kita tahu itu udah gak baik buat kita, ada rasa segan, ada resisten dari diri kita, karena itu zona nyaman kita, sesuatu yang familiar. Ketika kita mau meninggalkan sesuatu yang familiar itu gak mudah, karena otak kita ini, ego kita gak terbiasa dengan sesuatu yang gak familiar gitu. Jadinya agak susah untuk meninggalkan sesuatu atau situasi atau orang-orang yang kita udah tahu itu gak baik buat kita. Makanya saya melihat mungkin di sini ada campur tangan semesta, ya, karena saya melihatnya gini, kamu kayak kesulitan untuk mengambil keputusan, kamu kayak masih nengok ke belakang, kayak ada rasa segan, ada rasa sayang mungkin. Kalau hubungan ini udah terlanjur lama, udah terlanjur terbiasa, atau kalau misalnya pekerjaan yang udah kamu merasa kamu stuck itu, kamu gak berprogres, kayak aduh gimana ya kalau mencoba suatu hal yang baru, pindah kerja atau membangun bisnis, kayak ada keseganan gitu. Jadi semesta akan bantu gitu, memberikan suatu situasi atau memberikan hidayah, inspirasi, atau mengirimkan orang-orang yang bisa membantu kamu melihat lebih jernih ya, supaya kamu bisa mengambil keputusan sendiri, kamu melihat sisi-sisi yang tadi kamu gak lihat sebelumnya. Karena di sini yang tadi saya bilang ada akhir, mungkin itu bagian dari intervensi semesta untuk kebaikan kamu, ada akhir. Tapi di akhir ini kamu lihat di sini ada Temperance, ada Sun. Ini kartu Sun di deck ini ya. Temperance itu kartu transformasi. Yang pertama transformasi, yang kedua keseimbangan. Sorry. Lalu yang ketiga alkemi. Alkemi menggabungkan satu hal dan hal lainnya, mentransformasinya jadi suatu hal yang baru seperti energi ya. Lalu ada intervensi semesta di situ. Temperance juga saya melihatnya karena kalau di deck klasik gambarnya itu kan ada gambar malaikat. Saya melihat ketika malaikat ada muncul dalam sebuah kartu, itu artinya ada intervensi semesta di situ, ada yang intervensi yang maha kuasa. Dan Sun, kartu The Sun itu berbicara tentang kartu paling bahagia, kartu paling positif dalam tarot ya. Ada keceriaan, kebahagiaan, kehangatan. Harapkan hal-hal baik ketika The Sun muncul, harapkan hal-hal baik muncul dalam hidup kamu. Kita lihat lebih lanjut. Oke. Di sini saya melihatnya gini. Ketika ada sesuatu yang nyolek-nyolek dari dalam diri kamu, kayak intuisi kamu, kayak semesta berusaha bicara dengan kamu, bilang bahwa hal ini udah gak baik buat kamu, tapi kayak kamu gak mau denger gitu ya. Gak mau sekarang, nanti aja gitu. Kayak kamu berusaha menghindari atau gak mau melihat hal ini, situasi ini, kayak kamu mau lari dari kenyataan. Padahal jauh di dalam lubuk hati kamu tahu udah saatnya situasi ini kamu akhiri, atau hubungan dengan orang ini kamu akhiri. Kamu tahu itu udah gak baik buat kamu ya. Tapi yang tadi saya bilang, lebih baik gini, kalau kamu tahu sesuatu hal udah gak baik, lebih baik kamu yang mengambil langkah. Kalau semesta yang intervensi tuh kayak mengagetkan gitu loh. Coffee Cup dan Soulmate. Saya melihat gini, kamu akan ketemu dengan orang-orang baru ya. Orang-orang baru, saya melihat ketemu di kafe, ngobrol.
pertemanan baru, atau membicarakan sebuah ide-ide baru, menghabiskan waktu bersama teman. Karena soulmate buat saya pribadi, soulmate itu nggak cuma bicara hubungan romantis, tapi orang-orang ada di hidup kita dan signifikan perannya buat hidup kita itu keluarga jiwa kita ya, soulmate kita. Jadi di sini saya melihat ada sebuah percakapan antara kamu dan keluarga jiwa kamu atau soulmate kamu. Dan bisa juga buat kamu yang para single nih, kamu akan ketemu calon pasangan kamu ya. Kayak saya melihat kalian janjian ketemu ngopi atau hangout di mana, seperti itu. Yang tadi saya bilang ada pertemuan dengan teman-teman kamu, pertemuan dengan orang-orang baru. Mungkin ini saatnya kamu ketemu lagi sama teman-teman kamu, karena mungkin kamu sibuk dengan apapun ini ya yang mengalihkan dunia kamu, yang kamu sedang kerjakan, ide-ide kamu, passion kamu, terus bikin kamu lupa sama teman-teman kamu. Ayo ngabsen lagi sama teman-teman kamu, jangan lupa. Mungkin teman-teman kamu butuh teman cerita, butuh bersosialisasi. Shadow work nih ya, shadow work yang tadi saya bilang, ada part dari hidup kamu yang kamu tahu udah gak baik, tapi kamu kayak gak mau lihat, denial. Kayak kamu bilang gak mau lihat sekarang, ntar aja. Nih ya, udah dikonfirmasi berapa kali. Ini sebuah pesan, ibaratnya udah pakai stabilo warna kuning nyala. Sebuah konfirmasi buat kamu. Kemunculan mantan kembali atau situasi melibatkan mantan kamu. Ini buat kamu siap-siap aja gitu. Kalau muncul jadi gak kaget. Oke, kita tutup dengan pesan monologi. Karena sekarang lagi bulan purnama, kita pakai kartu bulan. Nih ya, it's time to take action. The answer you need are coming. Waktunya mengambil aksi, mengambil langkah. Jawaban yang kamu butuhkan datang gitu ya. Yang tadi saya bilang, kalau kamu kayak segan atau tidak bisa melihat suatu situasi secara jernih untuk mengambil keputusan, semesta akan mengirimkan orang-orang atau sesuatu yang bisa membantu kamu berpikir lebih jernih, melihat lebih jauh. Misalnya dari artikel yang kamu baca, buku yang kamu baca, atau suatu video di YouTube yang entah gimana caranya tiba-tiba muncul di home kamu. Itu menginspirasi kamu atau mendorong kamu untuk mengambil suatu langkah. Komitmen kamu sedang diuji. Komitmen kamu kepada diri kamu, pada apa yang kamu kerjakan, pada mimpi-mimpi kamu, seberapa kamu mau sama hal itu, tunjukkan itu pada semesta supaya semesta membukakan jalan buat kamu ya. Oke, segitu aja readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.